Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 244. Harus semangat. Nina duduk di atas tempat tidur sambil menikmati masa-masa kehamilan trimester ketiganya. Saat ini ia sudah tidak betah untuk duduk lama karena pinggang terasa sakit dan pegal. Kondisi tubuhnya yang suka berkeringat dan gerah membuatnya sangat suka mandi. Johan yang baru saja pulang dari kantor masuk ke dalam kamar dan dipandangnya Nina yang duduk di atas tempat tidur dan memakai pakaian dan hanya menutupi bagian dada dan bagian di bawah pusarnya saja. Ini si buncit, ngapa mancing sih? Senyum mengembang ketika melihat istrinya. Mancing apa sih mas? Nina kepanasan, padahal tadi sudah siap mandi. Nina berkata dan mengusap keringatnya. Dalam kamar, ia sudah menyalakan suhu AC yang 16 derajat. Namun, tetap saja terasa panas menurutnya. Johan tersenyum dan duduk di samping tempat tidur, beratur mengusap keringat istrinya. Mas, apa AC-nya perlu diservis ya? Tanya Nina. Baru saja kemarin diservis, Johan tersenyum. Menurutnya, suhu dalam kamar sudah terasa sangat dingin. Namun tetap saja istrinya mengeluh kepanasan. Mas, lihat tangan penggaruk Nina enggak? Nina mulai tidak nyaman dengan rasa gatal di punggungnya. John memandang ke siling kamar. Itu di atas meja kaca. Mas, tolong ambilkan, punggung Nina gatal. John beranjak dari duduknya dan mengambil penggaruk punggung yang diminta istrinya. Mas, tolong garuk punggung Nina, gatal banget. Nina memberikan punggung ke arah suaminya. Johan hanya tersenyum dan menuruti apa yang diperintahkan istrinya. Pria itu menggaruk punggung Nina dengan menggunakan benda berbahan plastik yang memang khusus untuk menggaruk. Mas, atas. Iya, dengan sedikit memindahkan tangannya. Kiri, mas. Iya. Pas di situ, mas. Nina merasa enak ketika punggungnya digaruk seperti ini. Apa sudah? Tanya Johan. Mas, sepertinya gatal semua. Semuanya aja, mas. Iya, dia menuruti permintaan istrinya. Sudah. Ya, sudah. Nina tersenyum dan kembali menyadar punggungnya di sandera tempat tidur. Perut Nina juga, mas, gatal-gatal. Nina menggaruk perutnya dengan sisir. Apa mungkin yang bikin gatal itu rambutnya yang sudah mulai tumbuh kali ya? Johan mulai menebak. Nina hanya tertawa dan menganggukkan kepalanya. Udah gak sabar nih nungguin anak ayah lahir. Diusapnya perut istrinya dan menciumnya. Iya mas, Nina tinggal nunggu tanggal sesar aja. Nina takut ketika membayangkan berada di ruangan operasi. Namun untuk melahirkan normal, dia juga tidak berani untuk mengambil resiko, seperti dikatakan dokter Ratna. Semangat ya ibu, ibu pasti bisa, dan mencium kening istrinya. Tapi Nina takut. Nanti mas akan temani, jangan takut. Nina menganggukkan kepalanya. Mas, ini kopinya sudah Nina siapin. Nina menunjukkan kopi di meja kecil di samping tempat tidurnya. Terima kasih ya sayang. Johan minum kopi itu secara perlahan-lahan. Mas mau mandi? Adek, apa mau ikut mandi lagi enggak? Johan mengusap kepala istrinya. Dengan cepat Nina menganggukkan kepalanya. Nina pengen berendam. Kita mandi bareng ya nak, dan mencium perut istrinya. Randi pulang ke rumahnya
senyum mengemari bibirnya ketika menjawab sapaan pelayan di rumahnya. "Istri saya mana, Bi?" tanya Randi. "Oh, ibu ada di kamar, Pak," jawab Bibi. "Nenek, kakek ada di kamar. Perawat sedang memandikan nenek." "Oh, kalau gitu saya kamar dulu," dan langsung menuju kamarnya yang berada di lantai atas. Ia masuk ke dalam kamar, dilihatnya kamar dalam keadaan kosong. "Kemana Sheila?" Dengan cepat ia langsung berjalan ke kamar mandi. Betapa terkejutnya ketika melihat bayi manjanya yang sedang tertidur di dalam bathtub. Dibukanya dasi, jas, dan baju kemejanya. Ia hanya menyisakan singlet putih yang melekat pas di tubuhnya. Bukan hanya pakaian atas yang dibukanya, dia juga melepaskan sepatu dan celana panjang berbahan kain, hingga menyisakan celana pendek saja. Dengan hati-hati ia masuk ke dalam bathtub dan mengangkat tubuh istrinya secara pelan-pelan agar Sheila tidak terbangun. Bisa-bisanya tidur dalam bak mandi seperti ini. Dikejutnya bibir istrinya dengan sangat lembut. Pria itu nampak sangat berhati-hati ketika menggendong tubuh istrinya yang sedang hamil besar. Apalagi sekarang berat badan Sheila sudah naik hingga 25 kg, membuatnya sedikit kesulitan ketika mengangkat tubuh istrinya. Randi berjalan dengan berhati-hati dan mendaratkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Dia ambilnya handuk dan mengeringkan air yang membasahi tubuh istrinya. Wajahnya tetap tersenyum, malah istrinya tidur dengan lelapnya. Diambilnya minyak kayu putih yang berada di atas meja kecil di samping tempat tidur. Diusapnya perut Sheila dengan memakai minyak kayu putih. Ia kemudian memasang daster agar istrinya tidak masuk angin. "Anak sekarang geraknya sudah kuat ya, Dek. Sampai-sampai maminya susah tidur kalau malam. Pasti sangat ngantuk ya." Randi mencium bibir istrinya. Pria itu mencium perut buncit Sheila dan kemudian menaikkan selimut hingga sampai ke bagian dada istrinya. Setelah selesai mengurus Sheila, barulah Randi mandi. Ia keluar dari kamar mandi setelah tubuhnya terasa segar dan bersih. Diambilnya baju kaos dan celana pendek dalam lemari dan memakainya. Pria itu meletakkan bantal hamil Sheila terlebih dahulu sebelum ia naik ke atas tempat tidur. Randi mulai sibuk dengan ponsel di tangannya. Ia buka email yang masuk dan membalasnya. Dipandangnya jam di ponsel saat ini dipegangnya. "Udah sore, bangunin Sheila duluan lah." Melihat istrinya tidur lelap membuatnya tidak tega. Namun mengingat sebentar lagi sudah waktunya maghrib, maka Randi harus membangunkan istrinya. "Mami, bangun." Randi tersenyum dan mengecup bibir Sheila. "Iya," jawab Sheila yang tidak membuka matanya. "Sudah sore sayang, bentar lagi maghrib. Nggak boleh tidur maghrib gini." Randi mengusap pipi Sheila yang cabi. Sheila membuka matanya secara perlahan-lahan. Ia memandang suaminya yang saat ini berbaring di sampingnya dan merasakan hidung mancung Randi yang menempel di hidungnya. "Mas, sudah pulang ya?" Sheila tersenyum. "Sudah pulang, sudah mandi juga." Pria itu memberikan pipinya untuk dicium istrinya. "Iya wangi," Sheila tersenyum setelah mencium pipi suaminya. "Perasaan tadi Ella lagi mandi." "Jadi sekarang kamar mandi sudah berubah fungsi ya?" "Ella ketiduran," Sheila tersenyum. Bagaimana mungkin ia bisa tertidur dalam kamar mandi seperti tadi? Sampai-sampai Mas pulang nggak tahu. Melihat wajah cantik istrinya membuat pria itu gemas sendiri. "Semalam Ella nggak tidur Mas, anak gerak terus, gerakannya kuat, sampai-sampai perut Ella ngilu ditendang-tendangnya, makanya jadi ngantuk," Sheila menjelaskan. Mungkin saja anak lupa jam, dikiranya sudah subuh, makanya dia bangun dan olahraga. Sheila tertawa dan memeluk suaminya. "Susah nggak sih tadi gendong Ella? Kenapa nggak dibangunin aja? Tubuh sudah semakin berat, pasti membuat suaminya kesulitan ketika menggendongnya."
Iya susah, sudah berat. Radi mengulum senyumnya. Iya, berat Ella udah nambah 25 kg, Mas. Alhamdulillah, dan anak kita sehat, Dek. Sheila menganggukkan kepalanya. Mas, sejak tadi perut Ella rasanya sakit-sakit terus.